Hajar Indonesia Hukum Jamin Rakyat untuk melaporkan pendeta GL. Dengan tuduhan sangkaan pasal 156A KUHP, di mana pasal tersebut berbunyi dipidana penjara paling lama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap satu agama yang dianut di Indonesia. Alasan kalimat-kalimat inilah bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Ya. Jadi walaupun Pak Pendeta ini udah minta maaf kepada Pak JK, kita menganggap Pak JK bukan perwakilan dari atau bukan perwalian dari umat Islam atau agama Islam. Itu hanya sepihak pribadi, tapi setidaknya harus ada satu ketegasan sikap bahwa ini bukan persoalan antara pendeta tersebut dengan Pak JK, tapi antara pendeta tersebut dengan hukum. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada masyarakat untuk tenang dan kami akan melalui proses ini. Jangan semudah juga orang melakukan hal itu, karena itu rekam digitalnya itu akan terus, kalau tidak diberi pelajaran orang-orang seperti ini, maka negara Indonesia yang aman damai ini akan terjadi kekacauan, kegaduhan. Oleh karena itu, ya orang harus bisa menjaga lidah lisannya, jangan sampai hal terulang kembali. Saya sebagai Ketua Umum LSM Hajar Hukum Jamin Rakyat memiliki tanggung jawab moral, dan kami menurun langsung walaupun tim kita belum ada, hanya saya sendiri. Sebagai Ketua Umum LSM, saya membuat laporan pidana, diterima. Pengaman selanjutnya mungkin kena pasal 28 Undang-Undang ITE ayat 2, yaitu menyebarkan permusuhan juga, sara. Oleh karena itu, saya mau fokus di penodaan atau penistaan terhadap agama aja. Pasal ini pernah disangkakan terhadap Ahok dan dihukum, dan ini lebih parah daripada apa yang telah dilakukan Pak Ahok. Oke, Bang, tadi kan Abang bilang tidak cukup ke Pak JK saja dia meminta maaf. Abang maksudnya harusnya seperti apa sih, Bang? Ya, harus ada aspek jerah gitu. Artinya banyak gitu ya. Kita hargai aja, orang minta maaf itu aja, tapi ini proses jalan terus. Dan kepada teman-teman LSM atau lembaga-lembaga, kami cukup mewakili, dan tenang aja, kita beri percayaan pada polisi, khususnya Polda Metro Jaya, untuk mengusut dan menyidik kasus ini. Berarti ini salah satu sentilan juga ya Bang, untuk biar mereka mungkin para ulama lebih berhati-hati, atau pendeta pun lebih berhati-hati dalam. Iya, karena itu jelas-jelas mereka membandingkan antara zakat, itu memperolok-olok bahwa kenapa orang Islam membayar zakat 2,5%, karena setengah itu setengah mati sholatnya, gerakannya begini, menyembah, kemudian kakinya dilipat. Kenapa orang Kristen tidak perlu cuci atau bersih, karena dengan darah Tuhan Yesus sudah membersihkan mereka karena adanya perpuluhan. Jadi kalau orang bayar perpuluhan, berarti lebih tinggi derajatnya dibanding cuma 2,5%. Kemudian mengolok-olok. Nah, hal itu memang tidak zaman lagi untuk di pendeta tren milenial saat ini, tidak lagi menggunakan contoh perumpamaan seperti itu, karena kalau menggunakan perumpamaan itu tidak bisa menyatakan ini ranah pribadi atau ranah agama atau gereja, karena ini ada dunia media sosial, rasa ketersinggungan dan itu kan bisa berbahaya. Harusnya sebagai orang yang bijak dan pintar. Oleh karena itu kita minta semua pemuka-pemuka agama yang ngomongnya nyeleneh untuk diperiksa narkoba. Dites segera narkoba, jangan sampai itu pengaruh narkoba atau pengaruh obat-obatan. Sehingga mereka punya rasa keberanian itu dikendalikan tanpa ada rasa tenggang rasa, toleransi maupun rasa hormat terhadap sama agama. Kita ketahui di negara kita ada beberapa agama dan harus saling menghargai. Betul, kemungkinan juga ya menurut Abang bisa. Ya itu gitu harus. Ya. Jangan sampai nanti diulang lagi kan. Kayak pilot ada narkoba, ya, capean dan ribut. Ya. Kalau ini, karena kalau secara normal tidak mungkin dilakukan oleh orang sekaliber itu. Apalagi dia mengaku dari kecil bersama dengan Islam. Kalau kita lihat pendeta Barat, bahkan memuji tata cara Islam. Ada saya bandingkan itu.
Saya anggap ini adalah kontra daripada apa yang disampaikan oleh pemerintah Barat ketika memberi contoh bahwa mereka sangat memuji dan sangat kagum dengan keislaman, di mana budaya bersih, budaya sholat tepat waktu berkali-kali gitu. Itu contoh yang baik. Tapi ini terjadi yang buruk. Bahkan seperti itulah kira-kira. Bang, tapi katanya ini apa namanya potongan, Bang. Gimana menurut Belum, Abang? bukan Iya, mah bekas Yang potong. kita nggak peduli itu bukan masalah potongan, tapi jelas-jelas kalimat terpotong-potong itu mengandung satu arti yang jelas Beda-beda sekali. ya, Bang. Dan dia udah datang minta maaf dan dia mencium tangan. Di sini bukan masalah cium tangan atau minta maaf saja, tapi harus ada satu efek jerah yang dimana harus jadi contoh semua orang untuk tidak melakukan atau mengulangi perbuatan yang terjadi ini. Ini tokoh agama, tokoh besar. Ibaratnya dia adalah pendeta yang dihormati, yang harus menghormati juga. Nah, dan kita perlakukan dengan sama. Persoalan kamu bukan dengan Farhad Abbas, bukan dengan Pak JK, tapi dengan hukum. Jadi ketika hukum sudah menjangkau ini, ya silakan. Kita nggak perlu lagi membalas atau menghina agama lain, tapi yang jelas kita serahkan kepada hukum. Yang khawatir nggak sih Bang akan kasus ini kan tenggelam? Karena kan ini kan kita baru pelaporannya, dan takutnya khawatirnya nanti kedepannya Kalau kita, saya rasa tidak ada perbedaan dan semua sama di depan hukum. Ini sering terjadi penistaan gini bang. Menurut abang sendiri nih, abang tanggapannya tuh? Ya kalau orang kan selalu merasa kelompok minoritas selalu merasa di kepentingan terhadap pembangunan gereja, sehingga hal itu sangat sensitif sebenarnya. Karena di Indonesia saya nggak melihat itu lagi terjadi gitu. Tapi begitu saya lihat hal seperti ini, nah ini justru lebih sensitif karena menyangkut tata cara ibadah. Gitu. Karena orang Islam tuh bangga banget. Tidak semua orang yang bisa mengeluarkan zakat 2,5%. Tapi kalau itu udah diejek-ejek kan, tata cara sholat itu kan diatur dalam perjalanan agama ritual yang bukan sembarangan untuk perintah sholat itu. Jadi jangan dianggap sepele. Bukan gara-gara kita membayar zakat 2,5%, nggak 10% sehingga kita punya kaki kejepit. Bukan gara-gara kita berdarah-darah